Shalom Bapak dan Ibu sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai 10 raja di akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, dalam video mengenai 4 tokoh akhir zaman dijelaskan bahwa di akhir zaman akan ada 4 tokoh. Yang pertama adalah iblis, yang kedua adalah 10 raja, yang ketiga antikris, yang keempat nabi palsu, di mana keempat tokoh ini dijelaskan dengan sangat jelas dan rinci di kitab Wahyu 13 ayat 1 sampai 18. Iblis tentu kita semua mengenal atau kita tahu. Pada kesempatan ini kita akan membahas 10 raja, dan kita akan bahas tokoh-tokoh lainnya di video-video berikutnya. Di kitab Wahyu dijelaskan bahwa 10 raja itu adalah seekor binatang yang keluar dari laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Dan kemudian di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. Ya, jadi ini untuk menjelaskan bahwa binatang tersebut adalah 10 raja. Di Wahyu 17 ayat 12 dikatakan, dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka, yaitu ke-10 raja ini akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Bapak Ibu sekalian, ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa ke-10 tanduk ini adalah 10 raja, bukan 10 kerajaan. Di mana akan lebih jelas ketika kita membaca Alkitab King James, di mana di King James dipakai kata 10 kings, bukan 10 kingdoms. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dijelaskan juga bahwa mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Apa arti bersama-sama dengan binatang itu? Bersama-sama dengan binatang itu dijelaskan di ayat selanjutnya. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Artinya Bapak Ibu sekalian, ke-10 raja ini seia sekata, ya, untuk memberikan kekuatan maupun kekuasaan mereka kepada antikris. Ya, artinya di akhir zaman yang akan tampil sebagai pimpinan itu adalah antikris. Namun sesungguhnya 9 yang lainnya pun memiliki kekuasaan sebagai raja. Bapak Ibu sekalian, untuk menjelaskan siapa 10 raja tersebut, saya akan memberikan sedikit gambaran sebelumnya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, saat ini terdapat 195 negara di dunia. Dan jika kita pelajari, hampir semua negara-negara tersebut memiliki hutang. Negara yang tidak memiliki hutang mungkin kurang dari 10 negara, di mana hutang negara-negara tersebut luar biasa besar. Kita tidak akan menghitung keseluruhan hutang negara-negara tersebut, kita hanya akan menghitung hutang dari 10 negara saja, di mana berdasarkan data tahun 2019, angka-angka ini dalam bentuk juta dolar. Yang pertama, Amerika Serikat itu berhutang 20,263 triliun dolar. Eropa area berhutang 16,723 triliun dolar. Inggris berhutang 8,491 triliun dolar. Prancis berhutang 6,4 sekian triliun dolar. Jerman berhutang 5, sekian triliun dolar. Luxembourg berhutang 4, sekian triliun dolar. Jepang juga 4, sekian. Nederland 4, sekian. Irlandia 2, sekian, Italia 2, sekian triliun dolar. Bapak Ibu sekalian, jadi total hutang 10 negara atau institusi. Mengapa institusi? Karena Euro area ini adalah bank sentralnya Eropa. Hutang mereka ini 75,655,806 triliun dolar. Ya, jadi bukan triliun rupiah Bapak Ibu sekalian. Ini adalah 75 triliun dolar. Bapak Ibu sekalian, jika ada yang berhutang, tentu ada yang memberikan hutang atau ada yang memberikan pinjaman. Jadi kalau di bank misalnya Bapak Ibu sekalian, ada yang meminjam, ada juga yang deposito, atau ada juga yang memiliki saldo positif di bank tersebut. Mari kita pelajari Bapak Ibu sekalian.
negara-negara mana atau siapa yang bisa memberi pinjaman sebesar 75 triliun dolar ini? Padahal secara keseluruhan dari 195 negara tersebut atau dari 180-an negara yang berhutang, hutangnya itu di atas 200 triliun dolar. Kita akan pelajari negara-negara mana yang memiliki cadangan devisa negara, termasuk harta para miliarder di tahun 2019. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan cadangan devisa negara tahun 2019, negara yang pertama adalah Cina, mempunyai devisa 3,235 triliun dolar. Kemudian Jepang 1,264 triliun dolar, Switzerland 811 miliar, Saudi Arabia 496 miliar, dan kalau kita pelajari semua, Indonesia masuk ranking ke-19, memiliki cadangan devisa 130 miliar dolar. Di atas Amerika Serikat yang hanya memiliki cadangan devisa 123,300 miliar dolar. Jika kita jumlah keseluruhannya, maka dari 20 negara tersebut cadangan devisanya adalah senilai 10,019 triliun dolar. Kemudian kita tahu di dunia banyak orang-orang kaya, di mana total kekayaan 2095 miliarder tersebut adalah 8 triliun dolar. Sehingga jumlah mereka itu hanya 18 triliun dolar. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa hutang 10 negara atau institusi itu senilai 75,655 triliun dolar. Cadangan devisa 20 negara itu hanya 10 triliun dolar. Total kekayaan 2095 miliarder 8 triliun dolar. Terdapat selisih 57 triliun dolar. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang bisa memberi pinjaman senilai 57 triliun dolar tersebut? Padahal jika kita pelajari lebih mendalam Bapak Ibu sekalian, cadangan devisa negara tidak mungkin bisa dipinjamkan seluruhnya pada pihak lain. Misalnya saja Indonesia yang mempunyai cadangan devisa 130 miliar dolar, tidak mungkin ke 130 miliar tersebut kita pinjamkan ke pihak lain. Mungkin kita hanya bisa meminjamkan 10-20 miliar dolar saja. Demikian juga kekayaan para miliarder ini sebenarnya itu bukan dalam bentuk uang tunai, itu adalah keseluruhan kekayaannya. Bisa dalam bentuk perusahaan, saham, tanah, dan sebagainya. Yang tentu juga tidak mungkin bisa dipinjamkan keseluruhannya. Karena yang bisa dipinjamkan hanya dalam bentuk uang tunai. Ya. Bapak Ibu sekalian, bila kita pelajari, ternyata pemberi pinjaman terbesar itu adalah Federal Reserve atau the Fed. Apa the Fed itu? Atau apa United States Federal Reserve System itu? The Fed adalah institusi yang diberi kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang. Jadi kalau di Indonesia itu adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah institusi yang diberi kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang rupiah. Siapa pemilik Bank Indonesia? Pemilik Bank Indonesia adalah pemerintah Indonesia. Lalu siapa pemilik The Fed? Apakah pemerintah Amerika? Ternyata bukan, Bapak Ibu sekalian. The Fed pada mulanya memang milik pemerintah Amerika. Namun pada tanggal 23 Desember tahun 1913 diswastanisasi oleh Presiden Woodrow Wilson. Sehingga mulai tanggal tersebut The Fed walaupun masih dicantumkan United States, tapi sebenarnya perusahaan ini atau institusi ini adalah sebuah perusahaan swasta, di mana pemiliknya antara lain Bapak Ibu sekalian adalah Rothschild, yang juga merupakan pemilik Bank of England. Kemudian ada keluarga Schroeder, ada keluarga Morgan, ada keluarga Lehman Brothers, dan yang lainnya. Agak sulit Bapak Ibu sekalian mendapatkan data-data mengenai kepemilikan maupun organisasi atau perusahaan The Fed.
Walaupun sebenarnya The Fed ini suatu perusahaan swasta, namun data-datanya sangat sulit untuk didapatkan. Bapak Ibu sekalian, mungkin beberapa dari antara kita merasa heran. Bagaimana mungkin sebuah negara uangnya dipegang atau dikelola atau dimiliki oleh perusahaan swasta seperti yang terjadi di Amerika. Jika kita pelajari Bapak Ibu sekalian, sebenarnya bukan hanya Amerika yang uangnya itu dimiliki atau dikelola atau dikuasai oleh perusahaan swasta, di mana Amerika jika ingin atau butuh uang, mereka harus minjam kepada institusi ini atau kepada perusahaan swasta ini, dan mereka harus membayar bunga. Kalau kita pelajari Bapak Ibu sekalian, Inggris pun mata uangnya yaitu pound sterling itu dicetak atau dimiliki oleh perusahaan swasta yang namanya Bank of England. Jadi Bank of England itu bukan milik pemerintah Inggris. Tadi telah dijelaskan bahwa Bank of England ini milik keluarga Rothschild. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, mata uang Hong Kong. Kalau kita lihat mata uang Hong Kong itu dicetak oleh The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited, atau biasa kita kenal sebagai Bank HSBC. Di mana Bank HSBC ini walaupun ada kata-kata Hong Kong dan Shanghai, bank ini adalah bank Inggris. Kemungkinan besar adalah milik keluarga Rothschild. Bapak Ibu sekalian, setiap tahun kita disuguhi atau disampaikan berita-berita mengenai orang terkaya di dunia, ya, di mana saat ini orang terkaya di dunia adalah Jeff Bezos dengan kekayaan 115 miliar dolar. Ya. Jika kita baca Bapak Ibu sekalian komentar-komentar yang lain, ada beberapa yang mentertawakan data ini. Mengapa? Karena sebenarnya tidak mungkin mereka ini menjadi orang yang terkaya di dunia, di mana kekayaan mereka hanya puluhan sampai ratusan miliar dolar. Mereka mengatakan ini sebenarnya orang yang terkaya di dunia, Rothschild. Jadi Rothschild dan rekan-rekan yang lain adalah orang yang terkaya di dunia. Mereka mengelola atau menguasai 500 triliun dolar. Karena menurut mereka hutang-hutang seluruh negara di dunia dan hutang-hutang perusahaan kira-kira sekitar 500 triliun dolar. Dan mereka semua berhutang kepada The Fed atau kepada Rothschild dan kelompoknya. Bapak Ibu sekalian, di Wahyu pasal 17 ayat 12 dikatakan, di akhir zaman ke-10 raja ini akan benar-benar memerintah atau benar-benar akan menjadi raja selama 1 jam. Artinya mereka benar-benar akan menjadi penguasa dunia. Demikian Bapak Ibu sekalian, di video-video selanjutnya kita akan bahas mengenai siapakah antikris dan siapakah nabi palsu. Demikian, semoga apa yang dijelaskan bermanfaat dan menjadi berkat bagi kita semua. Amin.